Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam anti COVID ya semuanya. Baik, untuk pada materi hari ini, nantinya kita akan melanjutkan dari paparan materi yang sebelumnya. Itu ada di bab 2 tentang menganalisis peluang usaha ya. Ini untuk kelas 11 semester 1 ya. Sebelumnya saya doakan agar teman-teman semuanya ataupun anak-anak semuanya itu mendapatkan kesehatan, selalu terlindungi dari banyak COVID-19 ini, dan selalu terjaga aktivitasnya dan selalu meningkatkan imunitas agar nantinya tidak terkena ataupun mengurangi risiko terkenanya COVID-19 ini. Semoga kita doakan segera mungkin pakar-pakar ahli kita itu menemukan vaksin agar nantinya kita mampu memvaksin diri kita dan kembali ke kehidupan normal kita. Oke. Untuk ini sekarang kita akan membahas tentang materi menganalisis kemungkinan kegagalan dan keberhasilan peluang usaha. Oke. Kita lihat dulu di gambar yang di slide yang saya tayangkan ini. Jadi untuk mencapai sukses itu kita harus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada goals, teamwork, motivate, mentor, lead, be example, inspire, vision, teach. Jadi dalam menjalankan usaha itu tentu diwarnai adanya kesulitan ya dan hambatan ataupun kegagalan. Semua itu adalah hal yang wajar dalam hidup. Setiap kegagalan dalam berwirausaha ataupun berusaha itu anggaplah mereka sebagai guru dan jadikan pendorong agar nantinya kita selalu mendapatkan kemajuan ya, dalam usaha yang lebih cepat. Segala kesulitan dan hambatan harus dihadapi dengan bijaksana dan tetap dalam landasan berpikir positif. Di sini selanjutnya agar nantinya kita memiliki keberhasilan yang baik, alangkah baiknya seorang wirausahawan yang memiliki semangat jiwa kewirausahaan harus menanggapi masalah kegagalan usaha tersebut. Nantinya kita akan menjadi manusia yang adil, bijaksana dan positif. Karena dengan kegagalan dalam mengelola usaha itu harus dihadapi dengan pertama itu tidak putus asa. Jadi tidak putus asa di sini kita harus benar-benar terjun, misalkan gagal bangkit lagi, jangan sampai nantinya kita mengalami kegagalan nih kita udah sampai sana saja, tidak akan terjadi, jangan sampai itu terjadi. Jadi yang kedua itu memandangnya sebagai guru untuk mendapatkan kemajuan yang lebih baik. Jadi kita contohkan saja pada usaha yang pada saat ini ya itu beralih fungsi. Contohnya itu konveksi baju. Itu rata-rata mereka yang dulunya memproduksi baju itu sekarang beralih menjadi memproduksi masker ataupun alat-alat kesehatan ya, ataupun berbahan yang kain, alat-alat kesehatan yang berbahan kain. Jadi itulah yang harus kita tiru. Jadi kita harus peka dengan perkembangan zaman ataupun tantangan zaman. Sebenarnya penuh ketabahan, keberanian, keimanan dan penuh kepercayaan. Nah di sini sudah kita lihat ya, pada masa pandemi ini kita harus sabar. Seperti apa? Tabah menerima cobaan ataupun panggilan alam ataupun situasi alam seperti ini, situasi dunia seperti ini, memang seperti ini. Jangan kita melawan arusnya. Keberanian, kita harus berani untuk mengambil resiko yang lebih agar nantinya kita mampu bangkit dan kita mampu berwirausaha dengan lebih baik.
keimanan dan kepercayaan, sampai nantinya kita luntur ya dengan adanya keimanan penuh kepercayaan ini pada sebelumnya, namun setelah pandemi ini kita hilang. Konsentrasi pikiran dan penuh keyakinan terhadap keberhasilan dalam usaha. Jadi di sini satu titik ya. Jadi saya contohkan di sini, misalkan kalian nantinya akan membangun sebuah usaha seserahan, misalnya usaha seserahan ataupun usaha yang paling gampang itu adalah minuman es krim. Jadi dalam minuman es krim itu kan harus benar-benar fokus dan yakin bahwa bisnis yang kalian mulai itu bisnis yang nantinya sukses dan merubah kehidupan kalian. Sampai bisnis yang kalian mulai ataupun kalian startup dari awal itu nantinya akan membuat kalian pesimis. No, jangan seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor mendukung keberhasilan usaha itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, tadi kebalikannya lagi ya. Jadi misalkan kalian tidak percaya, timbulkan lagi semangat kalian agar lebih percaya dan yakin akan usaha yang kalian jalankan itu. Yakinlah bahwa kalian mulai usaha dari nol, itu step by step kalian berubah kehidupan kalian dengan usaha yang kalian jalankan itu. Yang kedua, mau menerima gagasan baru dalam dunia usaha. Nah, ini misalkan deh kalian jualan roti donat. Roti donat itu kan nggak mungkin dulu kalian duduk di pinggir jalan. Sekarang sudah mulai banyak inovasi dengan menawarkan usaha-usaha tersebut lewat Instagram, lewat Facebook, atau mungkin sekarang ada yang lewat TikTok gitu ya. Tapi saya sarankan jika lewat TikTok harus berpikir lagi, karena ada beberapa pesan dari TikTok mungkin kalian bisa baca ya di media elektronik itu apa saja sifatnya jika menggunakan pemasaran lewat TikTok. Selanjutnya, tapi after all ya, yang penting kalian memasarkannya harus lebih efektif lagi, jangan kembali ke masa tradisional. Nomor 3 itu introspeksi diri. Introspeksi diri, kenapa sih usaha saya dari dulu sampai sekarang udah menjalankan usaha dari 2 tahun ini ataupun 3 tahun ini tetap stagnan saja. Coba kalian tingkatkan ataupun kalian ubah pola hidup kalian, pola usaha kalian, step by step kalian ubah. Jika itu ada modal untuk merubah, kalian sisihkan hasil keuntungan kalian untuk menaiki tahta keuntungan kalian. Keempat, mau mendengarkan saran orang lain. Nah, ini terkadang banyaknya dari para pengusaha itu ataupun dari para wirausaha sukses itu mereka tak akan mau untuk tidak mendengarkan saran dari orang lain. Jadi otomatis jika kalian menjadi pengusaha, dengarkanlah saran dari orang lain, praktekkan, misalkan itu cocok, lanjutkan, jika tidak tinggalkan. Yang kelima, bersemangat dan mau bergaul. Nah, kita harus bersemangat ya, yang otomatis dengan banyaknya teman ataupun dengan banyak relasi itu nantinya akan mendapatkan kita usaha yang lebih baik, channel yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengalaman dan pendidikan. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik bagi kalian semuanya untuk memulai sebuah usaha. Jadi jangan sampai kalian tidak mau untuk memulainya, karena dengan memulai saja kalian sudah menganggap guru itu ada di depan kita. Artinya setiap saat kita akan belajar dari guru yang kita dan pendidikan. Terlepas dari pengalaman yang pahit ataupun pengalaman yang bagus, itu kalian harus sinkronkan itu semua dengan pendidikan yang kalian dapat. Jadi jangan sampai kalian tidak mendapatkan pendidikan sementara hanya berpatokan kepada pengalaman kepada para tokoh ataupun pengalaman kalian sendiri. Jadi kalian tidak memasuki tahap yang keempat ini. Jadi dari tahap keempat itu kalian harus
menyambungkannya dengan tahap ke-6, itu pengalaman dan pendidikan. Kecakapan dan keahlian. Jadi kecakapan dan keahlian ini harus sama, yang mana nantinya jika kalian tidak cakap ataupun tidak ahli dalam bidangnya, misalkan kalian bidangnya di teknologi, kalian ingin bekerja di mesin, otomatis kalian harus kembali lagi belajar dengan mesin jika itu kalian harapkan. Jadi setidaknya kalian harus memiliki kecakapan dan keahlian yang maksimal. 8. Keberanian untuk berinisiatif dan berkreativitas. Jadi di sini kalian harus berani berinisiatif dan berkreativitas agar nantinya kalian tidak tertinggal dengan adanya perkembangan mode atau produk yang pesaing kalian tawarkan. Nah, selanjutnya kita harus membuat pemetaan peluang usaha, yang mana nantinya wirausaha itu harus memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai peta peluang usaha yang ada. Nantinya kita menghimpun sumber daya yang dibutuhkan guna mendapatkan keuntungan. Mereka sanggup membuat penemuan-penemuan baru yang mampu membuat terobosan dan memanfaatkan peta peluang usaha yang menguntungkan. Dari peta peluang usaha ini, wirausahawan sanggup memasarkan barang-barang yang baru, menciptakan pasar baru, dan berusaha agar usaha yang ditanganinya dapat bersaing dan maju pesat. Nah, agar nantinya peluang usaha itu dapat kita petakan ya, kita dapat menjalankan atau melanjutkan dengan peta situasi dan kondisi lingkungan usaha, yang mana itu meliputi sebagai berikut. Saya kasih. Penjelasan pertama itu berapa luas pasarnya dan siapa calon pembelinya. Kita contohkan di sini adalah tahu Kentucky, karena kalian kalau misalkan untuk tahu bahan bakunya sangat murah ya, gampang, ataupun tahu Kentucky ataupun tempe mendoan misalkan. Berapa luas pasarnya? Siapa calon pembelinya? Otomatis nanti untuk luas pasarnya itu sangat luas sekali, karena dimanapun orang ingin sekali untuk memakan ataupun mencoba menikmati tempe mendoan ataupun tahu Kentucky. Siapa calon pembelinya? Calon pembelinya akan lihat lagi, apakah calon pembelinya itu adalah anak kos atau adalah orang-orang yang ada di perumahan. Akan dia anak kos oke lah, bisa, karena nantinya anak kos juga butuh makan ya. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini, apakah ada anak kos untuk masuk ke kos? Tidak, pasti tidak. Mereka masih banyak yang tinggal ataupun kembali ke rumah mereka masing-masing. Yang kedua, siapa pesaing usahanya dan bagaimana kemampuannya? Nah, ini harus kalian lihat, pesaing usahanya seperti apa sih dan bagaimana sih kemampuan mereka. Apakah nantinya saya harus menyamakan mereka ataupun lebih tinggi kelasnya dari mereka? Apa sih yang nanti akan saya inovasikan dari produk saya ini? Gitu. Nomor 3, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap bidang usaha yang digelutinya. Nah, kebijakan pemerintah ini harus kalian sinkronkan. Jadi jangan sampai kebijakan pemerintah yang tadi saya contohkan tadi itu bertabrakan dengan contoh lainnya itu usaha obat anti covid ya. Anti covid banyak sekali sekarang di Indonesia yang berlomba-lomba untuk mengklaim, padahal dalam klaimnya itu harus memiliki uji klinis, uji laboratorium yang sangat ketat di Balai Pengawas Obat, Makanan dan Minuman. Itu dia, itu udah melanggar kebijakan pemerintah. Misalkan kalian tidak melanggar, ya kalian harus ikuti kebijakan pemerintah. Bagaimana perkembangan teknologi dalam bidang usaha yang digeluti? Ya, kalian harus berani mengemas produk itu. Intinya, kalau kalian bermain teknologi, kalian berani mengemas sedemikian rupa agar nantinya produk yang kalian tawarkan itu menarik konsumen kalian. Apakah perekonomian Indonesia sedang menanjak baik atau sedang mengalami inflasi dan resesi? Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Apakah nantinya perekonomian Indonesia ini
sedang inflasi atau resesi. Yang harus kalian ketahui pada saat ini, itu Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Di jurang resesi itu jurang yang mana daya beli konsumen itu tidak mampu lagi membeli. Jadi di sini kalian harus mampu bersaing, mampu memutar otak kalian, strategi kalian, gimana caranya kalian nanti bisa melakukan ataupun membuat konsumen kalian itu tetap membeli produk kalian. Mungkin dengan inovasi ya, misalkan deh tahu Kentucky itu mungkin kalian bikin berupa bentuk yang lucu-lucu ataupun nantinya dengan kemasan yang lebih menarik lagi. Otomatis dengan adanya tambahan kemasan, jadi kalian harus mampu mengambil untung yang sedikit ya. Jadi jangan sampai kalian mengambil untung yang terlalu besar, terlalu jauh jaraknya, sementara kalian tidak mengetahui bahwa ekonomi sekarang itu mengalami inflasi ataupun resesi. Apakah ada hambatan-hambatan dalam usahanya? Ya, kalian lihat lagi, dan jangan sampai kalian hanya melihat keuntungan demi keuntungan dan keuntungan. Kalian harus lihat lagi hambatan-hambatannya apa saja. Di sini saya akan beberapa contoh peluang usaha yang muncul sebagai berikut. Pertama itu adalah peluang usaha di bidang kesehatan. Itu diantaranya ada senam, ada pijat ya. Pijat itu masuk ke bidang kesehatan seperti pijat lelah, pijat refleksi, akupuntur dan sebagainya. Seperti bekam itu juga masuk ke perawatan wajah seperti facial, spa, dulur, sauna, chemical peeling. Sementara bidang usaha itu ada di bidang hiburan. Nah, kita akan buka saya di belakang ini peluang di bidang kesehatan tadi yang saya sebutkan tadi dari adanya contoh peluang usaha ini itu berawal dari adanya kondisi ya, situasi dan kondisi lingkungan usaha itu sendiri. Peluang usaha di bidang kesehatan ini sama saja. Jadi sekarang mungkin lebih banyak kalau di bidang kesehatan itu kayak jamu-jamu gitu ya, jamu-jamu. Tapi di sini juga contohkan spa, karena mungkin kalian terlalu sibuk atau terlalu lelah di dalam rumah. Nah, selanjutnya itu ada bidang usaha di bidang hiburan. Peluang usahanya yang pertama itu ada pemutaran film. Jadi kalian harus membuat peluang usaha, mungkin pemutaran film ataupun nantinya disertai dengan pasar murah. Itu juga menjadi peluang usaha bagi kalian. Arena bermain untuk keluarga seperti taman air, dunia air, pemancingan, restoran terbuka dan sebagainya. Nah, ini nantinya juga biasanya itu dijadikan satu ya. Seperti yang kalian lihat itu kalau di Purworejo itu di mana? Di alun-alun itu wisata kuliner pesona romansa Purworejo itu. Jadi di romansa Purworejo itu mungkin ada tamannya dan di depannya juga ada alun-alun yang akan digabungkan ya. Dan juga ini ada kafe mungkin di sini dilengkapi dengan fasilitas wifi, ada fasilitas musik, ada fasilitas bandnya, ada fasilitas karaoke-nya mungkin bisa dari. Selanjutnya itu peluang usaha di bidang pertanian ataupun usaha tanaman hias. Di sini peluang usaha yang saya contohkan adalah usaha tanaman hias. Di antaranya nanti ada usaha hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan unggas, perikanan dan sebagainya. Selanjutnya adalah peluang usaha di bidang jasa. Ya. Ini kecil sekali karena mungkin resolusi gambarnya. Jadi di sini peluang usaha di bidang jasa itu ada jasa penitipan anak balita, ada jasa antar jemput anak sekolah, ada jasa servis elektronik,
jasa kebersihan, jasa perantara, dan jasa seserahan. Nah, di sini jasa seserahan jika kalian ya ingin menikah, ingin mencari cara yang murah dan kredibel dan mungkin mampu membuat kalian lebih glamor ataupun lebih mewah, ini kalian bisa nanti kontak saja di Instagramnya jadi seserahan ya, tinggal klik aja di seserahan, nanti akan tanyakan saja kepada adminnya atau DM saja, nanti tanyakan saja berapa harganya, apakah nanti sudah memenuhi kuota atau tidak. Biasanya itu langsung direspon ya, jadi kalian semuanya bisa untuk merekomendasikan ini agar nantinya kegiatan ataupun acara pernikahan ataupun acara lamarannya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, peluang usaha di bidang hobi. Wow, ini peluang usaha di bidang hobi. Saya contohkan di sini adalah menyanyi dengan iringan organ tunggal ataupun orkestra ya, ataupun dengan musik tradisional juga bisa. Hobi menari juga bisa di sini. Kalau di Purworejo itu hobi dolala nih, narinya dolala ya. Hobi koleksi buku dapat memunculkan usaha perpustakaan atau persewaan buku. Itu juga. Ataupun hobi nge-game, nanti juga kalian bisa membuka PlayStation misalnya. PlayStation juga bisa itu ya. Jadi di sini peluang usaha di bidang hobi itu sangat terbuka sekali ya, apalagi sekarang banyak yang menjadikannya sebuah video dan nanti ya dimasukkan ke dalam sebuah YouTube nanti mungkin itu. Selanjutnya itu ada peluang usaha di bidang ide kreatif. Ide kreatif seperti ini adalah apa ini? Oh, ini bukan rotan ya, tapi bungkus koran ataupun koran bekasnya, nantinya dirajut seperti ini. Ini mengkombinasikan. Selain itu juga peluang usaha ide kreatif juga bisa membuat keset dari kain perca, bisa membuat aneka kue, aneka kerajinan dari tanah liat, aneka hiasan rumah dari bahan bekas, dan membuat aneka souvenir untuk berbagai resepsi dan sebagainya. Itu dia ya. Selanjutnya, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Yang mana nantinya kreativitas merupakan satu proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kemampuan dan bakat wirausaha merupakan dasar yang masih harus ditambah dengan ilmu pengetahuan di dalam mengembangkan kreativitasnya. Dengan mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan peluang usaha, seorang wirausaha nantinya akan mampu meningkatkan keuntungan, inisiatif, prestatif dan produktif, keterampilan dan keahlian, mutu dan manfaat, meningkatkan efisien, efektif, dan bekerja dalam memanfaatkan peluangnya. Namun di sini wirausahawan yang kreatif dalam mengembangkan pemanfaatan peluang usahanya, ide dan gagasannya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini saya sudah tuliskan di sini ya. Jadi pertama itu adalah selalu fleksibel dalam memanfaatkan peluang usaha. Itu pasti. Jadi kalau orang yang wirausaha itu tidak terlalu ribet, dia selalu fleksibel. Berkemampuan tinggi dalam mengembangkan ide-ide atau gagasan yang berbeda dalam pembuatan produk dan jasa. Ini yang saya harapkan nantinya jika kalian duduk di kelas 11, kalian harus mampu memiliki kemampuan tinggi dan memiliki ide-ide agar nantinya apa yang kalian usahakan, kalian yang akan kalian buka produknya, yang akan kalian realisasikan produknya, itu nanti akan membuat kalian lebih berhasil ataupun lebih sukses. Yang ketiga, termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang ya dalam memanfaatkan peluang usahanya. Contohnya deh, kalian tidak punya uang, jadi dari gimana caranya kalian harus punya uang agar nantinya uang tersebut bisa membuat kalian menjadi wirausahawan. Keempat, sangat kaya akan kehidupan fantasi dalam memanfaatkan
peluang usaha dan pembuatan produk atau jasa yang disenangi konsumen. Jadi di sini kita harus memiliki fantasi. Memiliki fantasi di sini, imajinasi ataupun mimpi bisa jadi, agar nantinya kalian dapat memanfaatkan peluang usaha dan nantinya pembuatan produk itu bisa disenangi oleh konsumen kalian. Kelima, memiliki pandangan positif dalam memanfaatkan peluang usahanya. Kita harus memiliki hal yang positif ya, agar nantinya kita bisa jernih dalam bertindak. Jika nanti kalian tidak berpikir positif, otomatis ataupun pandangan positif ke depannya. Kalian misalkan deh pandangan kalian tentang jualan jamu itu membuat kalian jatuh kelas istilahnya. Jangan seperti itu. Jadi istilahnya, misalkan kalian memiliki pandangan yang terlalu negatif, jadi ubahlah mindset kalian untuk memiliki pandangan yang berpositif. Di pandangan kalian positif, ini peluang bagi saya. Jadi dengan adanya jamu, itu nantinya orang-orang akan minum jamu tersebut dan akan meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Itu. Selanjutnya, dapat memendam suatu keputusan sampai cukup fakta dan data terkumpul. Jadi di sini memendam suatu keputusan garantinya kalian mampu melihat apa saja sih ide-ide dan gagasan yang akan kalian jalankan ke depannya. Selanjutnya, peka terhadap lingkungan usaha dan bisnis dan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalian harus melihat peluang usaha ataupun melihat sedikit kepekaan kalian terhadap lingkungan kalian. Selanjutnya 8, itu menghargai kebebasan berkarya dan berkreasi serta tidak memerlukan persetujuan dari rekan atau teman-teman yang lain. Ya, kalau misalkan kalian pengen berusaha, ya udah, misalkan teman kalian tidak mengikuti kalian, jangan paksakan diri kalian untuk selalu ditemani. Bukalah kemampuan diri kalian, bukalah untuk kalian percaya terhadap diri kalian sendiri kalau kalian bisa untuk berkarya dan berkreasi dengan tanpa adanya teman-teman. Di sini menurut dalam berpikir kreatif dalam berpikir kreatif itu terdapat tahap-tahap yang dilalui mulai dari persiapan sampai diperoleh hasil pemikiran. Di sini saya akan memiliki sedikit pandangan ya dari seorang tokoh. Rawlinson itu memiliki daya kreatif yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Jadi dari Rawlinson itu berpikir kreatif itu memiliki tahapan-tahapan ya. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan, di mana tahap ini memperoleh fakta tentang persoalan yang akan dipecahkan atau pengumpulan informasi atau data. Misalkan kalian ingin berpikir kreatif, di sini kalian harus melewati tahapan memperoleh fakta dan data dan informasi di masyarakat ataupun yang harus kalian pecahkan. Nanti misalkan contohnya kalian pengen buka usaha salon. Dengan salon itu kalian lihat apakah nantinya tetangga saya ataupun lingkungan sekitar saya itu menerima saya ataupun pesaingnya siapa saja. Itu bisa kalian teliti dulu, itu bisa kalian gali dulu. Yang kedua adalah tahap usaha. Tahap individu menerapkan cara berpikir divergen ataupun berpikir menyebar. Pada tahap ini diperlukan usaha yang sadar untuk memisahkan produksi ide dari evaluasi ide dengan menunda lebih dahulu adanya penilaian terhadap ide-ide yang muncul. Jadi di sini kalian harus mampu memisahkan produk ide dari evaluasi ide dengan menunda lebih dahulu adanya penilaian terhadap ide-ide yang muncul. Jadi kalian harus pisahkan ya produksi ide tadi dengan evaluasi ide. Jadi kalian harus produksi terlebih dahulu,
Nantinya baru kalian mengevaluasi lagi apa sih kekurangan dari ide yang saya tadi terapkan tadi. Baru kalian evaluasi step by step yang kalian evaluasi ini. Jadi jangan langsung kalian menjudge, itu akan membuat kalian mundur ataupun tidak akan berkreasi lagi. Yang ketiga adalah tahap inkubasi. Tahap inkubasi di sini seakan-akan kita meninggalkan ataupun melepaskan diri dari persoalan dan memasukkannya ke alam bawah sadar. Sedang kesadarannya itu memiliki hal-hal yang lain. Jadi di sini seakan-akan kalian itu memiliki apa ya istilahnya? Kalian merenungi. Oh, misalkan saya menjalankan usaha ini, apa sih sanggup nggak ya saya menjalankannya itu? Sanggup nggak ya saya sukses? Itu dia. Keempat itu adalah tahap pengertian, dimana tahap ini diperolehnya insight atau yang biasa disebut aha erlebnis, yang mana dengan ciri khas pada tahapan ini itu adanya sinar penerangan ataupun iluminasi yang mendadak menyadarkan orang akan ditemukannya jawabannya. Nah, jadi kalian harus memberikan pengertian kepada orang bahwa bisnis yang kalian jalankan ini itu benar-benar mampu untuk menghidupkan kalian sendiri dan bahkan nanti lingkungan kalian sendiri. Ya, jadi jangan anggap apa yang dikasih masukan oleh orang lain itu kalian bikin mundur ataupun minder dengan omongan lingkungan kalian itu ataupun omongan dari teman-teman dekat kalian, saudara kalian. Jadi kalian harus mampu membawanya dalam keadaan yang sadar dan mampu menyadarkan orang lain akan ditemukannya jawaban tersebut. Tahap evaluasi. Tahap dengan ide-ide yang dihasilkan diperiksa dengan teliti serta dengan kritis memisahkan ide-ide yang kurang berguna, tidak sesuai ataupun yang terlalu mahal biayanya jika dilaksanakan. Ya, jika misalkan kalian mampu membuat ide-ide tersebut, kalian harus memeriksa lagi apakah ide kalian ini itu benar-benar real mendapatkan keuntungan ataupun benar-benar real mendapatkan kerugian. Oke. Nah, di sini selain kreativitas tadi dalam pemetaan peluang usaha juga perlu inovasi, yang mana inovasi itu adalah temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk atau jasa ke arah yang lebih produktif. Pada umumnya inovasi ini dikenal sebagai salah satu fungsi yang paling penting dalam proses pemanfaatan peluang usaha. Karena inovasi merupakan suatu proses mengubah peluang usaha ini menjadi gagasan atau ide yang nantinya akan dapat kalian jual ataupun kalian kembangkan. Ada beberapa hal yang menjadi sumber inovasi. Ya, yang pertama itu adalah konsep pengetahuan dasar dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kedua, suatu proses yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa. Jangan sampai konsumen di sekitar kalian itu kebanyakan adalah karyawan ataupun anak sekolah, kalian malah menjual yang namanya daging sapi ataupun sayuran. Itu dia. Perubahan yang ketiga adalah perubahan dalam persepsi kepada konsumen terhadap produk atau jasa. Jadi di sini kalian harus memiliki perubahan lagi ya. Apakah konsumen saya itu minat dengan produk atau jasa saya? Jika tidak, ya udah kalian rubah, kalian ganti haluan kalian. Kejadian yang tidak diharapkan dalam pemanfaatan peluang usaha. Seperti contohnya tiba-tiba barang kalian itu reject ya ataupun salah. Sementara konsumen kalian itu benar-benar membutuhkan barang itu. Nah, itu nantinya kalian harus paham kejadian seperti itu dan harus bersikap tenang ataupun tetap menjaga pelanggan dan konsumen terlebih dahulu agar nantinya pelanggan dan konsumen itu tidak akan lari. Selanjutnya, ketidakharmonisan dalam membuat produk, barang atau jasa. Nah,
Ini seharusnya tidak ada yang tidak harmonis, jadi harus harmonis semuanya. 6. Perubahan pengembangan pada industri dan pasar. Perubahan pengembangan pada industri dan pasar ini harus seimbang ya. Jadi jangan sampai antara industri dan pasar itu tidak ada sama sekali barang yang ada di pasar, sehingga nantinya akan menyebabkan barang tersebut akan susah dicari. Jadi sekarang sudah mulai susah dicari. Itu seperti koran ya. Koran, saya rasa koran ini juga tergerus dengan adanya teknologi ya. Perubahan pengembangan. Perubahan dalam demografi penduduk. Nah, demografi penduduk di Indonesia misalnya. Di Pulau Jawa saja banyaknya orang yang di mana-mana tidak bisa orang. Tapi kalau misalkan di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, seperti Kalimantan, seperti Sulawesi, dan seperti Papua, itu untuk keluar rumah saja kan tidak akan menemukan orang. Yang itu saja pasti setidaknya berjalan berapa kilometer itu pasti ketemu orang. Dan di sini perubahan itu harus kalian lihat lagi apakah nantinya produk yang kalian miliki itu berfungsi untuk ataupun berguna untuk demografi penduduk di sekitar kalian itu. Yang ke-8, selera, minat, dan daya beli konsumen terhadap produk atau jasa itu harus memiliki selera ya, minat dan daya beli konsumen, agar nantinya produk yang kalian tawarkan itu benar-benar laku di pasaran, benar-benar itu yang menjadi minat dan daya beli konsumen tersebut. Jangan sampai daya beli konsumen kalian tidak ada, minatnya besar, itu kalian harus evaluasi lagi. Jangan sampai nantinya kalian memproduksi sebuah barang ataupun jasa itu tidak diterima oleh konsumen kalian sendiri. Tadinya kan kalian sudah menganalisis ya tadi. Ya itu dia. Oke, terima kasih di sini. Oke, nantinya dalam prakteknya ada beberapa hal yang harus dijadikan dasar ya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan inovatif tadi dalam pembuatan produk atau jasa. Yang pertama, kalian harus menentukan tujuan berinovatif dalam pembuatan produk atau jasa yang diminati konsumen. Yang kedua, mulai membuat produk dengan inovatif yang terkecil, sederhana, dan disenangi konsumen. Yang ketiga, menjalankan uji coba inovatif produk jasa dan merevisinya. Keempat, mempunyai keyakinan dapat membuat produk atau jasa dengan inovatif serta penuh risikonya. Itu dia. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Tidak ada unsur sengaja dalam mengucapannya, adanya unsur ketidaksengajaan. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen ya, share materi ini, dan subscribe tentunya, agar nantinya kita terus berkarya, agar nantinya saya terus memiliki jiwa untuk selalu mengupdate informasi yang belum kalian ketahui. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.